Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Wahyudi Muksin bisa menemani Anda di acara Talk Healthy edisi Sabtu 29 Desember 2012. Tema pada hari ini adalah pola hidup sehat dan pencegahan tumor payudara sejak dini dengan menampilkan topik-topik yang hangat khususnya dunia kesehatan. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber yaitu Dr. Irwan Gunawan, spesialis bedah, dan Bapak Anas Abdullah, GM dari penerbit Erlangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, alhamdulillah hari ini Makassar cerah dan setiap Sabtu Celebes TV melalui Rumah Sakit Ibnu Sina selalu mengadakan menjumpa pemirsa untuk Talk Healthy hidup sehat bersama Rumah Sakit Ibnu Sina. Namun sebelum kita lanjut dok, kita ikuti pesan sehat dari Profesor Dr. Husni Tandra, Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina berikut ini. Saya yakin semua orang tahu bahwa kekayaan yang terbesar dari seseorang itu adalah kesehatan. Tidak ada artinya kekayaan kalau kita tidak sehat. Oleh karena itu, maka prioritas pertama dari seseorang manusia itu adalah bagaimana mempertahankan dirinya untuk tetap sehat dan lebih sehat seterusnya. Dan itu banyak hal yang bisa dilakukan, mulai daripada makanan yang teratur dan bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, dan mungkin juga harus minum air yang banyak. Itu salah satu trik untuk mempertahankan kesehatan. Ya, sekali lagi bahwa kesehatan adalah yang terpenting dari kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, kalau kita tidak sehat, tidak ada artinya atau kurang artinya. Saya kira itu pesan untuk seluruh pemirsa yang saya hormati. Ya, itu tadi pesan dari Profesor Dr. Husni Tandra soal pola hidup sehat. Dr. Irwan, kita mau sehat, namun kadang biasa kita berpikir lebih mahal atau biasa berpikir karena mahal. Mungkin dokter bisa menjelaskan pola hidup sehat yang lingkungan sehari-hari, dok, apa itu? Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya pola hidup sehat itu secara umum itu sudah sering kita dengar bagaimana pola hidup sehat yang semestinya kita lakukan, ya. Mulai dari gaya hidupnya itu, mulai dari cara makannya, mungkin keseharian sering dianjurkan berolahraga, ya, menghindari dari resiko-resiko polutan yang ada di sekitar kita. Nah, dari perspektif tentang tumor, dalam hal ini kanker payudara, memang telah ada upaya preventif sebenarnya telah dicanangkan dalam hal ini untuk tumor atau kanker payudara. Itu tindakan preventif itu sebenarnya ada 3, ya, pencegahan. Ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer ini itu ditujukan kepada orang yang sehat. Nah, sedangkan pencegahan sekunder ini ditujukan kepada orang yang beresiko terhadap penyakit tumor atau kanker payudara. Sedangkan yang tersier ini sendiri pencegahannya atau upaya preventifnya ditujukan kepada orang yang sudah mengidap kanker payudara itu sendiri. Bisa dijelaskan, dok, apa itu primer, sekunder, tersier itu? Jadi primer itu maksudnya untuk yang sehat itu, dan sendirinya seperti yang telah disampaikan sering dalam kegiatan acara ini, itu bahwa itu paling tidak itu gaya hidup, pola hidup itu sudah mulai diatur sedemikian rupa dalam kerangka yang sehat. Misalnya begini, untuk kanker payudara sendiri, bagaimana kita dalam keseharian diupayakan sering mengkonsumsi buah-buahan, ya, sayur-sayuran, karena dianggap bahwa itu bisa
mencegah terpaparnya orang terhadap apa yang namanya estrogen di dalam tubuh. Ya dok. Kemudian diupayakan mengurangi makan berlemak, terutama yang asam lemak. Asam lemak dok ya. Jenuh, oh ya. iya dok. Dan dianjurkan sebenarnya yang tidak jenuh ya. Yang lemak jenuh itu biasanya pada Seperti apa itu dok? goreng-gorengan ya, terutama goreng-gorengan. Sementara orang Makassar sudah goreng-gorengan itu dok. Nah, itulah makanya. Sedangkan yang tidak jenuh memang agak kurang spesifik ya, biasanya pada ikan-ikan tertentu sebenarnya ya. Iya. Kemudian sedangkan yang dan tersendiri lagi yang pola hidup saya yang lain ya dan juga makan kacang-kacangan tertentu ya. Kayak kacang hijau atau apa dok? Ya kedelai, termasuk kedelai dalam hal ini. Ya, karena kedelai katanya dianggap ada satu zatnya tertentu itu yang bisa mencegah estrogen terikat dalam tubuhnya kita ya. Karena terus terang dalam studi-studi dikatakan bahwa salah satu pemicu kanker payudara itu adalah keterpaparan estrogen. Estrogen dalam tubuh kita. Nah, Terus, itu yang dihindari. Kemudian dengan sendirinya tadi ya minum air putih banyak ya, olahraga. Ya. Karena olahraga dianggap metabolisme yang tinggi itu bisa meredam itu estrogen. Ya. Banyak terdapat dalam tubuh kita. Kemudian yang sekunder tadi sekunder. itu maksudnya pada yang berisiko tinggi ya. Yang berisiko tinggi itu apa dok? Jadi yang berisiko tinggi ini maksudnya terutama pada ibu-ibu yang terlambat haid ya. Iya. Cepat haid. Cepat haid. Cepat haid, kemudian dia terlambat menopause. Kemudian yang setelah dia menikah mungkin lama baru punya anak ya. Atau kemudian atau mungkin tidak punya anak sama sekali ya. Termasuk juga sebenarnya yang ibu-ibu atau perempuan yang mempunyai ibu yang ada riwayat genetika ya dok ya. kanker payudara. Nah, upaya-upaya preventif dalam hal ini ya biasanya dianjurkan untuk screening, ada istilahnya pemeriksaan mamografi ya. Apakah di Nusina ada alat itu? Sementara saat ini untuk mamografi belum ada ya. Belum ada ya. Tapi yang ada hanya USG yang 4 dimensi tidak salah ya. Iya. Nah, kalau mamografi memang tertentu pasti yang saya tahu di rumah sakit Wahidin ya. Wahidin ya. Yang ada. Nah, Baik. cuma masalahnya itu juga mamografi tidak terlalu dianjurkan untuk umur wanita di kurang dari 40 tahun. 40 tahun. Ya biasanya kita anjurkan setelah umur 40 tahun untuk screening itu. Ya paling tidak sebenarnya yang paling baik itu adalah pemeriksaan sadari, deteksi dini dari ibu-ibu yang walaupun sudah tidak berisiko tetap harus waspada dengan pemeriksaan sadari itu ya. Jadi pemeriksaan oleh ibu sendiri setiap hari orang bilang sadari itu waspada terhadap payudara sendiri. Jadi mungkin di depan cermin sering melihat bagaimana payudaranya. Setelah dilihat ya ada kelainan ya diperiksa, diraba. Kalau memang ada keraguan ya bisa konsultasikan ke dokter ya dok ya. Sedangkan untuk tersier sendiri itu lebih kepada pencegahan setelah dia mengidap. Jadi upayanya kita bahwa orang yang sudah terhidap penyakit kanker payudara itu bagaimana upayanya kita supaya memberikan pengobatan yang maksimal terhadap yang kanker yang dialami. Oh begitu dok ya. Baik dok, tadi jual primer, sekunder, tersier. Namun sebelumnya Pak Anas nih sebagai pimpinan dari sebuah perusahaan yang penerbit yang besar, maka mungkin sangat sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Bagaimana sih Pak menjaga, Bapak bisa sampai bisa menjaga pola hidup sehatnya sehingga dari waktu ke waktu tetap bugar? Ya terima kasih Pak Yud. Jadi kalau menurut saya sehat itu lawannya dari sakit gitu ya. Artinya ya sehat itu ya menjaga supaya tidak sakit. Tadi sudah disampaikan dari Dr. Irwan sama dari Nusina tadi. Ya tentunya menjaga pola makan yang sehat, kemudian selain itu juga mungkin olahraga untuk kesegaran, dan juga tidak lepas dari lingkungan yang bersih tentunya, yang mendukung. Kira-kira itu menurut saya. Jadi membagi antara kesibukan dengan kesehatan itu Bapak melakukan trik-trik apa tuh Pak secara pribadi? Mungkin bisa masyarakat tahu. Ya secara pribadi ya terutama tadi menjaga pola makan. Pola makan saya artinya sesibuk bagaimanapun itu harus dijaga. Kemudian tentu juga ya makanan yang sehat tentunya yang ini, dan tadi Dr. Irwan juga ya banyak air putih lah untuk
menjaga kesehatan. Apakah faktor ibu dalam menciptakan pola hidup sehat ini bagi Bapak gimana? Ya, menurut saya cukup besar ya peranannya, karena termasuk ya pola makan di rumah, kemudian membantu untuk mengingatkan kalau terlalu sibuk dengan makan, dengan minum dan segala macam, termasuk terutama lingkungan. Ya, itu juga tentu harus didukung supaya tidak sakit, ya sehat itu tidak sakit. Ya, lingkungan dan pola makan tadi itu besar pengaruhnya. Biasanya kan dalam perusahaan seperti yang Bapak pimpin saat ini, tentunya ada penanganan kesehatan yang standar. Mungkin apakah Bapak menegur staf ataupun kalau mereka pola hidup sehatnya kurang bagus atau gimana? Apakah ada kiat-kiat khusus yang Bapak selama ini terapkan dari rumah ke kantor atau dari kantor ke rumah? Yang pertama di kantor, tentu pertama di masalah lingkungan, ya kebersihan, ya tentu di rumah dengan di kantor ya. Terus yang kedua, kami memang rutin untuk olahraga juga. Jadi sudah standar nasional di Penerbit Erlangga itu setiap hari Sabtu ada senam, ada olahraga. Mungkin ke tempat lain harinya berbeda. Jadi memang ya, dan yang lain ya seperti di lingkungan kantor ya kayak merokok apa sudah di ini, tentu itu juga. Jadi ya termasuk makan lah. Pola makan Pak ya? Ya, pola makan, kebersihan, itu mungkin yang harus kita lakukan Pak ya? Iya. Baik, pemirsa yang baru bergabung, saat ini kita acara Talk Healthy, hidup sehat bersama Rumah Sakit Ibnu Sina, dan temanya soal pola hidup sehat dan bagaimana pendeteksian dini dan penanganan soal kanker payudara. Bagi pemirsa yang ingin bergabung dan ingin mempertanyakan soal masalah kesehatan bersama Dr. Irwan dan Bapak Anas, silahkan telepon ke 0411 368 1002 dan kita membuka line telepon ini. Namun setelah itu kita ikuti iklan berikut ini. Waktu itu, pas check out di hotel, saya lihat Maxi dapat diskon 40%. Pak itu kartu apa itu? Anak-anak tidak tahu nih kartu apa. Tahu beta dulu. Ini kartu IDC. Anak-anak bisa dapat kartu ini kalau berlangganan majalah inspirasi usaha. Dapatkan kartu IDC untuk digunakan di puluhan eceran hanya dengan berlangganan 150.000 per tahun. Majalah inspirasi usaha, sumber informasi bisnis terpercaya. Lantas Polda Sulawesi Selatan, pastikan Anda menyaksikan laporan arus lalu lintas RTMC di Lantas Polda Sulawesi Selatan hanya di CBS TV. Bumi Palewagau Permai, satu-satunya lahan tanah kapling yang tertata rapi. Tiap kapling telah dipondasi keliling. Kawasan bebas banjir, kompleks ditata dengan taman-taman hijau. Lebar jalan utama 17 meter dan jalan antar blok 9 meter. Lokasi sangat strategis di Timbuseng Patalasang yang menjadi lokasi persiapan ibu kota Kabupaten Goa yang baru, mudah dijangkau, berada di antara Universitas Islam Negeri UIN, Kampus Samata dan Fakultas Teknik Unhas, dekat dengan Pasar Patalasang. Hanya 5 menit ke lapangan golf Padi Valley, bersampingan dengan pemukiman penduduk serta kompleks yang di sisi jalan poros utama
yang mulus beraspal. Buruan sebelum Anda menyesal kehabisan. Tersedia ukuran 10 x 15 meter hanya 90 juta rupiah. Dan ukuran 10 x 20 meter hanya 136 juta rupiah. Dapat diangsur hingga 15 tahun. Legalitas dijamin aman dan sertifikat hak milik. Tunggu apa lagi? Hubungi kantor pemasaran kami di Jalan Tun Abdul Razak Roko Bumi Arupala nomor 3 dan 4. Telepon 0411 25 26 107 atau 085 342 75 75 75. Bumi Palewagau Permai, solusi investasi tanah kapling pasti untung. Ya, pemirsa Selebis TV di mana saja Anda berada, hari ini temanya sangat menarik soal bagaimana pola hidup sehat dan penanganan dan pencegahan dari kanker payudara untuk secara dini. Dan tadi dok kita jelaskan bahwa penanganan kanker yang primer, sekunder, tersier itu sudah dokter jelaskan. Cuma ada pertanyaan yang menggelitik sedikit dok. Kanker payudara ini kan biasanya rata-rata perempuan. Apakah laki-laki bisa kena kanker payudara? Iya. Jadi kanker payudara itu bisa mengenai mengenai pria laki-laki ya. Iya. Jadi insidennya itu kira-kira 1%. 1%. Hanya jeleknya jika ada benjolan atau massa tumor pada payudara laki-laki atau di puting laki-laki itu biasanya kanker. Oh gitu. Jadi, ya. Insidennya kecil tapi sekali ada muncul kebanyakan adalah kanker payudara. Oh jadi ada. Jadi laki-laki bisa kena. Iya. Oh iya. Jadi kalau misalnya perempuan ada benjolan di payudara ya belum tentu dia kanker, bisa saja tumor jinak. Tapi kalau laki-laki sekali ada benjolan di payudara di putingnya langsung kanker. Kebanyakan kanker. Oh iya. Mungkin kita bisa jelaskan bagaimana faktor lingkungan itu apakah lebih dominan dok dibanding faktor genetika? Ya. Jadi di studi-studi dikatakan bahwa itu lingkungan lebih dominan dibandingkan genetik ya. Karena itu beberapa penelitian mengatakan bahwa seperti contoh ya, orang negro, orang Afrika itu yang ada di tempatnya di Afrika itu jarang mengidap itu. Tapi orang yang imigran